Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sandrina Triandisasi IT dengan NIM 11S24009. Jadi saya akan menjelaskan tentang praktikum pemrograman prosedural, yaitu tentang reusable units and indirection. Jadi terdapat 4 tugas, di mana tugas yang pertama yaitu mencari nilai minimum dan maksimum dari array, yaitu modular ditambah dengan pointer. Buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi menjadi yang pertama array start.h yaitu untuk deklarasi fungsi, kemudian array start.c itu untuk definisi fungsi. Kemudian main C itu penerima input array dan memanggil fungsi. Dan untuk fungsi utama yang harus dibuat yaitu void cari min max, integer pointer array, integer n, integer pointer min, integer pointer max. Jadi fungsi ini menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Untuk contoh input dan outputnya adalah demikian. Nah, sekarang kita akan ke base code. Nah, jadi untuk library-nya atau file header-nya yaitu adalah tugas H, di mana tugas H ini berisikan dari empat tugas itu berada di sini fungsi-fungsi utamanya. Jadi untuk tugas yang pertama yaitu mencari nilai dan minimum dan maksimum dari array. Tapi sebelumnya if and def tugas H, define tugas H. Nah, ini adalah include guard, di mana fungsinya adalah untuk mencegah file dari tugas H di-include berkali-kali. Nah, selanjutnya adalah include studio H, include stdlib.h, kemudian include string H, di mana fungsinya adalah untuk fungsi input-output, kemudian fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori, dan juga untuk string H ini untuk operasi string. Nah, jadi untuk tugas yang pertama yaitu mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Void cari min max integer pointer array, integer n, integer pointer min, kemudian integer max. Pointer min sama dengan array 0, pointer max sama dengan array 0. For integer i sama dengan 1, i kecil n, i incremental. If array i kecil pointer min, min sama dengan array i. Kemudian if array i besar pointer max sama dengan array i. Nah, jadi integer pointer array itu adalah pointer ke array integer. Kemudian integer n itu adalah jumlah elemen dari array-nya. Lalu juga integer pointer min dan max itu adalah pointer untuk menyimpan hasil minimum dan maksimum. Nah, jadi awalnya min dan max ini diisi dengan nilai elemen pertama. Kemudian nanti akan ada loop dari indeks 1 sampai akhir array. Nah, jadi kalau ada elemen yang lebih kecil dari min, maka akan diganti. Dan kalau ada yang lebih besar dari max, akan diganti juga. Nah, sekarang kita akan coba ke bagian yang tugas C. Nah, untuk yang tugas C, ini include tugas H. Nah, jadi ini berfungsi untuk menginclude file header-nya, yaitu adalah tugas H yang berisi deklarasi atau fungsi-fungsi. Nah, jadi untuk di sini adalah integer main atau fungsi utamanya. Kemudian integer pilihan, ini printf di sini adalah nanti untuk pilihan untuk menyimpan input dari user untuk memilih tugas yang keberapa. Karena di sini dia menggunakan switch case. Nah, jadi switch case ini dia menjalankan kode itu berdasarkan pilihan yang diberikan. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu adalah case yang pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa case yang pertama itu adalah mencari nilai minimum dan maksimum dari array n. Dari array. Nah, integer n, printf, masukkan jumlah elemen, scanf, %d,
ampersand n, kemudian integer array n, integer min max. Nah, jadi ini n ini adalah jumlah elemennya, kemudian integer array n ini nanti adalah mendeklarasikan array-nya itu berdimensi n. Kemudian printf masukkan elemen for integer i sama dengan 0, i kecil n, incremental, scanf %d array i. Nah, ini adalah loop di mana nanti elemen array itu satu per satu input. Kemudian selanjutnya cari min max array n persen min max persen printf nilai minimum min printf nilai maksimum max. Nah, jadi ini berfungsi untuk memanggil fungsi dari tugas H dan yang nanti digunakan untuk mencari nilai min dan max-nya. Lalu nanti akan dihasilkan outputnya. Lalu di sini ada break untuk mengakhiri case yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba run. Nah, ini menghasilkan pilihan-pilihan apa saja yang akan dijalankan. Untuk yang pertama adalah tugas mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Jika diikuti dari modul bahwa jumlah elemennya adalah 6. Dimana elemen adalah 6, kemudian elemennya adalah sebagai berikut, maka outputnya adalah nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya adalah 9. Nah, hal ini sesuai. Lalu selanjutnya kita akan ke tugas yang kedua. Untuk tugas kedua yaitu mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Jadi yang pertama menggunakan sharp pointer nama 10 untuk menyimpan nama, menggunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama, menggunakan fungsi void, cetak nama, karakter pointer array, integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Jadi, ini adalah contoh input dan outputnya yang akan dimasukkan. Jadi, kita akan copy VS Code. Nah, jadi untuk tugas yang kedua, yaitu adalah mengelola daftar nama menggunakan array pointer. Nah, di sini, ini merupakan fungsi yang harus terdapat pada library. Nah, jadi void cetak nama, karakter, pointer array, integer jumlah, printf daftar nama, for integer i sama dengan 0, i kecil jumlah, i incremental, printf %d, %s, /n, i plus 1 array i. Nah, jadi di sini char karakter pointer array ini adalah array of pointer to char karakter atau array string. Nah, kemudian integer jumlah ini adalah jumlah nama yang nanti akan dimasukkan. Lalu nanti akan di print daftar namanya ada berapa, kemudian di sini ada looping. Selanjutnya untuk di bagian tugas .c, jadi ini adalah case kedua di mana integer jumlah, printf masukkan jumlah nama, kemudian scanf %d jumlah, karakter nama, char buffers 50, for integer i. Oh ya, sebelumnya nama 10 ini
adalah array pointer untuk menyimpan maksimal 10 string. Kemudian buffer 50 ini untuk input sementara dari tiap nama. Selanjutnya, for integer i sama dengan 0, i integer kecil jumlah, i incremental, printf nama ke, %d i tambah 1, scanf, %s buffer, nama i strdup buffer. Nah, jadi ini stdrup itu berfungsi untuk mengalokasikan memori dan menyalin buffer itu ke nama i. Kemudian selanjutnya cetak nama, koma jumlah. For integer i sama dengan 0, i kecil jumlah, i incremental, free nama. Jadi nanti akan dipanggil fungsi untuk mencetak semua nama, dan kemudian setelah selesai, free ini akan dipakai untuk membebaskan memori yang dialokasikan tadi dengan stdrup. Lalu di sini ada break untuk mengakhiri case-nya. Sekarang kita akan coba untuk runkan kembali. Ini adalah tugas yang kedua. Nah, jadi jumlah namanya adalah 3 contohnya. Jadi nama yang pertama adalah Andi, nama yang kedua adalah Boni, dan nama yang ketiga adalah Sani contohnya. Nah, jadi output yang keluar di sini adalah daftar nama yang pertama Andi, yang kedua Boni, dan yang ketiga Sani. Berarti outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan ke tugas yang ketiga. Di mana tugas yang ketiga ini adalah menyalin dan membalik string, yaitu menggunakan modular dan pointer. Nah, di sini adalah program modular yang pertama itu membaca satu string, kemudian menyalin string ke array baru, kemudian membalik string tersebut secara karakter per karakter. Gunakan pointer untuk proses salin dan balik string, dan gunakan dua fungsi, yaitu void salin string karakter pointer src, kemudian karakter pointer dest. Nah, jadi selanjutnya void balik string karakter .str. Nah, ini adalah contoh input dan output yang harus dikeluarkan nantinya. Untuk kodenya, jadi tugas ketiga yaitu menyalin dan membalik string. Void salin string, karakter pointer src, karakter pointer dest, while pointer src seru 0, backslash 0, pointer dest sama dengan pointer src. Kemudian src incremental, dest incremental, dest backslash 0. Nah, jadi di sini src itu pointer src ini adalah pointer dari pointer ke string sumbernya. Sementara pointer dest ini adalah pointer ke string tujuan atau tempat untuk menyalin stringnya nanti. Jadi selama nanti ini pointer dest backslash 0, selama nanti belum ketemu karakter akhir dari backslash 0 ini, maka akan disalin karakternya satu persatu. Nah, kemudian akhirnya nanti akan ditambahkan backslash 0 ini ke dest agar stringnya valid begitu. Kemudian void balik string karakter pointer str, karakter pointer awal sama dengan str, karakter pointer akhir sama dengan str. While pointer akhir seru backslash 0, akhir incremental, akhir pengurangan, kemudian decremental, ya. Kemudian while awal kecil akhir, karakter temp sama dengan pointer awal sama dengan pointer akhir sama dengan temp, awal incremental, akhir decremental. Nah, jadi di sini nanti awal dan akhir itu
Untuk awal itu dia nanti akan kembali ke awal string atau pointer ke awal string. Nah, untuk pointer akhir itu adalah pointer ke akhir string. Nah, jadi nanti akan digeser akhir itu ke ujung string. Kemudian nanti akan terjadi untuk penukaran karakter dari awal dan di akhir itu sampai bertemu ke tengah. Begitu. Jadi sekarang kita akan ke case yang ketiga. Untuk case yang ketiga, case 3, karakter str 100, salinan 100, printf, masukkan string, scan, persen %s str. Nah, jadi nanti akan ada input dari user, yaitu untuk memasukkan string, kemudian nanti str ini adalah input aslinya. Lalu kemudian salinannya ini nanti untuk menyalin dan membalik string, gitu. Selanjutnya salin string str salinan, printf hasil salinan, %s backslash n salinan, balik string salinan, printf setelah dibalik %s backslash n salinan break. Jadi nanti fungsi salin string ini adalah untuk menyalin isi dari str itu ke salinan. Jadi menyalin string yang pertama kali dimasukkan oleh user, kemudian nanti akan disalin ke salinan begitu. Kemudian nanti akan digunakan fungsi balik string untuk membalik isi dari string tersebut. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini masukkan stringnya adalah elektro, kemudian hasil salinannya juga elektro, kemudian setelah dibalik, hasilnya akan menjadi ORTKELE, yaitu elektro ini dibalik dari awal ke akhir. Gitu. Selanjutnya adalah untuk tugas yang terakhir, yaitu menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Buat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3x3, lalu hitung total seluruh elemen. Gunakan pointer aritmatika untuk akses matriks dan fungsi modular. Gunakan fungsi integer total matriks, integer i, kemudian integer pointer map 3 integer baris. Nah, berikut adalah contoh input dan output yang diinginkan. Untuk tugas yang keempat, yaitu menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array, itu digunakan fungsi integer total matriks, integer pointer map 3 integer baris. Yang total sama dengan 0. Kemudian, for integer i sama dengan 0, integer kecil baris, i incremental. For integer j sama dengan 0, j kecil dari 3, j incremental, kemudian total plus sama dengan mat i j. Nanti dia lalu return total. Jadi, integer matrix 3, pointer matrix 3 itu adalah pointer ke array yang berisi 3 elemen. Itu untuk baris matriks 3 kolom. Kemudian baris itu adalah jumlah baris. Itu order 3 kali 3. Berarti barisnya adalah 3. Kemudian kita akan ke file-nya, di mana itu adalah case keempat. Jadi, integer matrix 33, printf masukkan elemen matriks 3 kali 3, for i, integer i sama dengan 0, i kecil 3, i incremental, for integer j sama dengan 0, j kecil 3, j incremental, scanf %d, persen matriks i, j. Nah, itu nanti berfungsi untuk menginput matriks 3 kali 3 dari user. Kemudian, integer hasil sama dengan total matriks 3. Printf total elemen, %d, backslash n hasil. Break. Nah, jadi ini adalah nanti
untuk menghitung semua jumlah elemen menggunakan fungsi total matrix begitu. Lalu ini adalah default print break, ini adalah default dari switch case-nya, di mana nanti apabila pilihannya yang dimasukkan oleh user tidak valid, maka dia akan menghasilkan pilihan tidak valid. Lalu nanti akan ada fungsi return null. Sekarang kita akan coba runkan. Elemen matriksnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, jadi total elemen dari matriks order 3 kali 3 ini adalah 45. Berarti ini sesuai dengan input dan output yang terdapat pada modul. Dan yang diinginkan juga dari kode tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.